Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzah anil syuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Sedaya para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, para habaib, para asatid, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, yang semoga mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Sayyidil Habib Zaid bin Abu Bakar Ba'abud hafizahullah wa matta'anallahu bituli hayatih, Al-Habib Taha bin Ja'far Ba'agil, Habib Anis bin Alwi As-Sakaf, Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Mahdar Ba'abud, Al-Habib Muhammad Rizal bin Najib Al-Haddad. Mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat. Boten supe dumateng panjenenganipun Gus Irul, Kiai Haji Mustari, lan boten supe dumateng akhi fillah walillah Mas Hamzah hafizahullah wa ra'ah, lan sedaya pengurus Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita lagi di tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, sehat walafiat, insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di perkumpulan yang sama, perkumpulan yang mempunyai satu tujuan, yaitu syafaat daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan rasa cinta yang kita punya, yang kita tujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi ini bisa membawa kita hidup bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, yakad min syiddati ashwaqi fuadi yatir ila habibil ladhi hubbuh sakan fi dhamir. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid, beliau salah satu wali min awliyaillah yang hatinya, cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat luar biasa. Beliau mengatakan, hampir dari saking, dari parahnya, dari bangetnya rasa rinduku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hampir-hampir hatiku ini terbang kepada seorang makhluk yang dikubur di kota Madinah, yang mana rasa cinta kepada makhluk tersebut telah melekat di dalam hati. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang layak dicintai karena beliau adalah manusia yang sempurna zahir dan batin. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling bagusnya, paling sempurnanya, paling baiknya
dalam segi khalqa zahir beliau wa khuluqa dan akhlak beliau. Kana sallallahu alaihi wasallam marbu'al qamah abyadul launi musyarraban bihumrah wasi'al jabini hasanahu bainal jummadi. Nabi SAW dari segi zahir nggak perlu kita ragukan, belum ada manusia yang sempurna seperti Nabi SAW. Tidak ada manusia yang melebihi kesempurnaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segi akhlak, andai kata kita mau membahas bagaimana akhlaknya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ceramah sampai besok subuh insya Allah, sedikit pun belum membahas itu daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Dikatakan di dalam maulid yang kita baca tadi, maulid nih yang tebelnya begitu, semuanya isinya pujian kepada Nabi. Katanya Imam Ali Habsyi yang mengarang, meskipun dengan maulid ini tidak bisa memuji usyri mi'syar, 1/10 dari 1/10-nya. Maknanya sama sekali maulid ini belum menyentuh pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari saking luasnya sifat mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran para sahabat itu kepedan dengan kanjeng Nabi. Tidak heran para sahabat itu nyawa pun diberikan kalau untuk kanjeng Nabi, karena memang beliau terlalu sempurna untuk ditolak. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu sempurna untuk tidak dicintai. Bahkan diceritakan salah seorang sahabat yang memang hatinya sudah mamlu'ah bimahabbatir Rasul, yang bernama Julaibib. Sahabat Julaibib ini adalah sahabat yang hina, hadirin rahimakumullah. Beliau ini nek bahasa kasarnya apa? Gembel, ditolak di rumah-rumah, pakaiannya compang-camping, kulitnya hitam, gak tahu adus, kempro, gak karu-karuan, ditolak di rumah-rumah orang-orang, gak ada yang pernah ngereken kepada Julaibib ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan menjadikan Julaibib ini meskipun buruk zahirnya, tapi mempunyai hati yang luar biasa. Semua orang menghinakan Julaibib kecuali satu orang yang tetap memuliakan Julaibib, yaitu sang rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya kanjeng Nabi, ketika satu orang dijauhi, dimusuhi karena kemiskinannya, karena kehinaannya, karena penampilannya, justru malah dicedhai ya kanjeng Nabi. Setiap kali bertemu kepada Julaibib, Nabi mengatakan, "Ya Julaibib, apakah kamu tidak mau menikah? Ya Julaibib, apakah kamu tidak kepingin rabi?" Setiap kali ketemu Julaibib pasti ditanya seperti itu. Makanya saya juga meniru, setiap ketemu arek-arek ikhwan sing durung rabi pasti tak takoni, "Kok gak rabi-rabi kondul? Ngenteni opo? Kiamat sudah dekat." Ya? Jangan sampai kamu mati sebelum merasakan surga dunia, nggih napa nggih? Kiai Mustari wis telu wis papat kon sik durung kok meles temen uripmu. Ini para habaib di sini rata-rata sudah 2 sampai 3 kali sudah nikah. Kok kon kapan dul ngenteni apa, ngenteni kiamat dul? Ini adalah ittiba kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Kita ngikuti kanjeng Nabi. Nabi setiap ketemu Julaibib nanya, "Ya Julaibib, kapan kamu mau nikah?" Jawabannya Julaibib, "Ya Rasulullah, saya ini orang hina. Saya jelek, miskin. Tidur pun saya nggak punya bantal, tangan saya ini yang selalu menjadi bantal. Masjid-masjid adalah rumahku ya Rasulullah, karena aku nggak punya rumah. Siapa orang yang mau menikahkan anaknya kepadaku?" Tidak pede Julaibib ini karena kemiskinannya, karena wajahnya yang jelek, nggak pede. Kemudian digandeng Julaibib oleh Nabi SAW, dibawa ke rumah salah satu pemimpin daripada sahabat Ansor, diketok rumahnya, tok, "Assalamualaikum," dirose Nabi. Dijawab ambek sing duwe omah, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Kedayoan kanjeng Nabi, mimpi opo seneng yang punya rumah. Alhamdulillah.
Ya Rasulullah, ada perlu apa jenengan datang ke rumah saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan, saya kesini untuk meminang anakmu. Dibilang untuk meminang anakmu, langsung ya Allah, nikmat apa yang lebih besar anakku mau dinikah oleh Kanjeng Nabi? Jawabnya Kanjeng Nabi, lo duduk gayaku. Gaya iki lho dul genduk situ iki lho, celeng iki lho. Ya Rasulullah, Julaibib, anakku dirapiin mbek Julaibib. Sebentar ya Rasulullah, biarkan saya berundingan dengan istri saya. Ate nolak gak wani wong Kanjeng Nabi. Mlebu nang jero. Yang ngomong nang jero itu. Yang anake awak dhewe dipinang. Sopo sing minang Kanjeng Nabi? Oh alhamdulillah, tapi duduk gawe Nabi. Lah gawe sopo? Julaibib. Hah? Oh tenang sini. OMG ngono le jarene arek saiki. Julaibib celeng juba le jarene wong Madura. Hitam jelek Julaibib ini. Miskin, melarat, gembel, mau dikasihkan anak kita. Ya apa ini cara nolakin Kanjeng Nabi? Subhanallah, putrinya mendengar di dalam. Keluar. Sing wedok krungu di jero. Ya Rasulullah, datang tanya kepada abahnya, ya abah, apakah benar Rasulullah membawa orang untuk meminang saya? Iya nduk. Siapa ya abah? Julaibib. Coba arek wedok saiki. Mending dadi perawan tuwa gak apa-apa. Ngono pasti jawabannya. Jawabannya begitu. Lah enggak. Jawabannya enggak begitu. Ya abah. Wa ya ummah, ya wahai bapakku, ibuku. Rasulullah datang ke sini untuk menikahkan Julaibib kepadaku. Demi Allah, apabila memang itu perintah daripada Kanjeng Nabi, apabila memang Julaibib adalah sosok suami yang dijodohkan oleh Kanjeng Nabi untukku, demi Allah 100% saya ridho. Itu perempuan zaman dulu, perempuan Madinah. Bunut ya, gak mungkin ada yang kayak gitu. Ini wanita yang sangat cantiknya luar biasa, kembang desa. Namanya Atikah. Duduk Desi. Desi kan pedes. Ini namanya Atikah. Luar biasa. Akhirnya karena seorang wanita ini sudah setuju, Julaibib ditakoni, ya Julaibib, apakah kamu setuju? Takus, nemen setuju nih. Gak setuju toh, nemen setuju nih. Julaibib orang yang seperti itu mendapatkan perempuan yang seperti bidadari. Kemudian ditanya, ya Julaibib, apakah kamu punya uang untuk mahar? Nikah itu butuh mahar. Punya uang untuk mahar, cengar-cengir. Gak duwe kan Nabi, gak punya itu. Masya Allah, bondo awak gak bodoh. Akhirnya para sahabat ini kaya-kaya. Ketika melihat ada temannya kesusahan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib angkat tangan, ya Rasulullah, 20 juta saya kasih buat Julaibib mahar. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah, saya juga 20 juta wis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf angkat tangan, ya Rasulullah, saya juga tak uruni wis 20 juta. Suida wis mari rame-rame sak nyeluk orkese cukup bisa 20 juta ya. Masya Allah, 60 juta sudah terkumpul. Belanja Julaibib ke pasar, beli gamis sing apik putih, gak tau gamisan sak umur-umur. Julaibib iki lambi kelekan Fatigon tulisannya oleh hadiah. Sualan, sarungan bolong-bolong gak karu-karuan, orang miskin. Belanja dia. Kemudian dibelikan istrinya baju-baju, kemudian nikah dan dinikahkan oleh Habibuna Muhammad SAW. Syuf, anda lihat bagaimana rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Ini rahmatan lil alamin. Nabi memang diutus untuk rahmat kepada semuanya.
termasuk kepada Julaibib. Lihat bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW. Dinikahkan Julaibib setelah malam pertama, Masya Allah. Gak perlu kita ceritakan bagaimana malam pertama itu, karena kasihan buat yang belum menikah nih. Lanjut nih, kasihan yang belum menikah kalau diceritakan malam pertama itu gimana nih, takut nanti stres ya. Jadi kita skip aja sampai beberapa hari, 2 atau 3 hari setelah meninggal, ada pengumuman bahwa kota Madinah diserang oleh orang kafir, perang jihad. Manten anyar yang lagi asyik-asyiknya jihad sendiri di rumah, kok malah diajak jihad. Kira-kira nek sampean manten anyar di dalam kamar dengan istri yang cantik luar biasa, kemudian diajak perang, sampean metu perang apa perang dewe? Insya Allah jawabannya sudah dimengerti ya. Pasti lebih memilih perang sendiri daripada perang melawan orang-orang kafir. Ya itu karena iman kita yang lemah. Berbeda dengan Julaibib, ketika terdengar lonceng bunyi pertanda bahwa umat Islam sedang diserang, ditinggal bojone, berdiri Julaibib, langsung dijual baju-bajunya, sisa uang yang dia dapat untuk pernikahan dipakai, dibelikan kuda, dibelikan baju perang. Berangkat Julaibib jihad di jalan Allah, barisan soft paling depan demi Habibuna Muhammad SAW. Setelah selesai peperangan, hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu setiap selesai peperangan selalu bertanya kepada sahabat, siapa yang gugur? Rasulullah bertanya, peduli siapa yang gugur kali ini? Para sahabat mengatakan, nggak ada ya Rasulullah, karena memang sedikit dari sahabat yang kenal atau nganggep dengan Julaibib. Gak ada yang gugur ya Rasulullah. Nabi bertanya, siapa? Coba cari, barangkali ada yang meninggal. Ditemukan Julaibib meninggal dalam keadaan penuh dengan luka tusukan di badannya. Dan di samping Julaibib ini ada 7 atau 8 daripada mayat orang-orang kafir yang meninggal sebelum bisa membunuh Julaibib. Siji musuh 8 dan 8-8-nya dibunuh oleh Julaibib, tapi nyawa beliau yang harus menjadi taruhannya. Kemudian Nabi SAW meneteskan air mata, menangis melihat Julaibib. Ya Allah, manten baru, orang yang dari dulu kepingin menikah, yang akhirnya sudah bisa merasakan menikah, tapi nggak lama harus diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil kepala Julaibib, ditaruh di pangkuan kanjeng Nabi. Beliau SAW mengatakan, demi Allah, saya cinta kepada Julaibib. Saksikan kalian para sahabat bahwa orang yang mati pada hari ini, yang syahid pada hari ini Julaibib, saksikan bahwa saya cinta dan ridho dengan dia. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, sekarang saya menyaksikan bahwa Julaibib sedang bersenang-senang dengan bidadari yang ada di surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nyawa kecil kalau untuk kanjeng Nabi itu para sahabat. Apa arti sebuah nyawa selama itu untuk Nabi SAW? Segala yang kita lakukan, kita perjuangkan itu untuk kanjeng Nabi SAW. Karena demi Allah, Nabi SAW tidak pernah eman. Nabi SAW yang selalu ada di pikiran beliau adalah umatnya yang nomor 1. Ketika Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, Nabi nazak mau meninggal, beliau SAW didatangi oleh malakul maut. Malaikat maut mencabut nyawa Nabi SAW dengan paling lembutnya cabutan nyawa. Nyawa itu ketika dicabut sakit, hadirin rahimakumullah, sakitnya luar biasa. Tapi khusus untuk Sayyidil Wujud Muhammad SAW dicabut nyawa itu dengan pelan. Kemudian Nabi mengatakan, ya malakal maut, wahai malaikat maut, alangkah sakitnya sakaratul maut ini, alangkah pedihnya sakaratul maut ini. Dijawab oleh malakul maut, demi Allah ya Rasulullah, selama saya mencabut nyawa, belum pernah aku menyabut nyawa lebih lembut daripada nyawamu ya Rasulullah. Niku, apa terus kemudian jawaban dari Nabi SAW? Nabi mengatakan,
Kalau memang sakaratul maut itu sesakit ini, maka dari itu ya malakal maut, mulai sekarang saya tanggung separuh rasa sakit sakaratul maut dari umatku, supaya besok mereka nggak terlalu berlebihan merasakan sakitnya sakaratul maut. Ditanggung sakaratul maut kita, separuh rasa sakitnya sudah diambil oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau melakukan itu kalau bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika mau meninggal didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah engkau sudah siap ya Rasulullah? Nabi Muhammad gak tanya tentang anaknya, gak tanya tentang keluarganya. Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati. Ya Jibril, andai kata aku meninggal, bagaimana nasib umatku? Itu yang ditanya oleh Nabi SAW. Beliau gak tanya anak beliau punya anak, beliau punya cucu, nggak ditanyakan. Yang ditanyakan umatku, bagaimana nasib umatku? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, di alam barzakh nanti Allah akan mengatakan kepadamu ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah akan aku beri, wasfa' tushaffa, dan siapapun yang akan kamu beri syafaat, berilah mereka syafaat. Setelah Nabi SAW tenang, sudah memastikan bahwa nasib umatnya baik-baik saja, baru di situ Nabi Muhammad SAW mengatakan ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Sudah ya malaikat Jibril, kalau memang sudah aman umatku, ar-rafiqal a'la, nggak apa-apa aku meninggal, cabut nyawaku. Selama umatnya masih dalam keadaan baik, selama umatnya masih ditanggung, selama umatnya masih dijamin, nyawa tidak ada artinya untuk Habibuna Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, makhluk sayyidil wujud, makhluk yang mana kalau bukan karena beliau dunia dan seisinya ini gak ada. Ketika Nabi SAW meninggal, tersebarlah kabar di kalangan para sahabat bahwa Nabi SAW meninggal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau mendengar bahwa kabar kematian Nabi SAW, lumpuh detik itu juga Sayyidina Ali gak bisa berdiri. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar kabar wafatnya Habibuna Muhammad SAW, langsung beliau keluarkan pedang, demi Allah, Nabi Muhammad tidak mati, Nabi Muhammad tidak meninggal, akan tetapi Nabi Muhammad diambil sebagaimana Allah mengambil Nabi Allah Isa. Nanti diturunkan lagi, tidak bisa menerima bahwa Nabi Muhammad meninggal. Sampai beliau mengatakan, apabila ada dari lisan kalian yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal, adrib unuqah, aku penggal lehernya sekarang juga. Semua sahabat kacau balau keadaannya, tidak bisa menerima wafat daripada Nabi SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah, selaku budaknya Kanjeng Nabi SAW, kecintaannya Kanjeng Nabi SAW, tidak sanggup tinggal di kota Madinah, beliau hijrah ke kota Syam. Setelah hijrah ke kota Syam, Bilal bin Rabah bertahun-tahun gak pernah ziarah kepada Kanjeng Nabi, tidak sanggup untuk masuk kota Madinah, gak sanggup melihat Madinah tanpa Muhammad SAW. Kemudian ketika tidur Sayyidina Bilal mimpi bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ma hadzal jafa ya Bilal, kenapa kamu kok gak nyopo sama aku ya Bilal? Kenapa kamu kok menjauh wahai Bilal? Didatangi oleh Nabi di dalam mimpi. Setelah bangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal langsung bergegas untuk ziarah kepada Nabi SAW. Sesampai di kota Madinah, setelah ziarah kepada Kanjeng Nabi SAW, menangis Sayyidina Bilal. Di situ teringat memori-memori kenangan dengan beliau Ar-Rasul SAW. Bertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian mereka mengatakan, ya Bilal, adzin lana kama adzanta fi zamani habibina Muhammad SAW. Ya Bilal, tolong kamu adzan sebagaimana dulu di zaman Rasulullah selalu kamu yang adzan. Menolak Sayyidina Bilal, ya Abu Bakr wa ya Umar, wahai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tidaklah Bilal ini sanggup untuk adzan
dan di situ tidak ada Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika waktu azan, setelah azan aku datang ke rumah Nabi SAW, kemudian aku siapkan air wudhu beliau, kemudian aku memanggil as-salah ya Rasulullah, waktunya sholat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun dan kita berjalan ke masjid bersama. 5 waktu kita lakukan terus seperti itu, tapi sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Aku nggak mampu kalau disuruh azan dan tidak ada Nabi SAW. Sampai datang Sayyidina Hasan dan Husain, cucu daripada Nabi SAW, kecintaannya Nabi SAW. Setelah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang meminta, Bilal tidak bisa menolak. Akhirnya azan Bilal, naik ke atas Ka'bah melakukan azan. Bilal sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pingsan Sayyidina Bilal karena tidak kuat menyebut nama Muhammad Rasulullah. Ketika pingsan, keluar orang-orang sak kota Madinah, semua laki-laki, perempuan, anak kecil keluar dari kotanya. Para sahabat yang ada di rumah mengatakan, hal bu'itha Muhammad, apa Nabi Muhammad hidup lagi? Kok sampai-sampai Bilal bin Rabah adzan lagi di kota Madinah? Penuh dengan duka kota Madinah karena sedih dengan wafatnya baginda besar Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita lihat bagaimana perhatiannya Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Ketika sakaratul maut pun tidak ada nama yang disebut kecuali hanya menyebut kepada umatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi yang baik, kita sebagai umat Nabi yang soleh, ayo kita pertahankan majelis-majelis seperti ini. Kita mau balas Nabi ini, mau balas apa? Ibadah kita ya kurang, sholat ya kadang pedot, maksiat ya kita lakukan, semua maksiat bahkan sudah kita rasakan. Minimal dengan sholawat ini kita hadir dengan semangat, insya Allah minimal ini sebagai pembuktian bahwa kita ingin membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Ma min ahadin yusalli wa yusallim alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi berkata, tidaklah seorang hamba, seorang umatku membaca sholawat dan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan rohku dan aku hidup kembali supaya aku bisa menjawab salam dari orang tersebut. Maka seluruh sholawat kita, seluruh salam kita bisa dipastikan pasti dijawab oleh Nabi SAW. Semoga dengan perkumpulan ini bisa menjadikan hati kita semakin cinta kepada Nabi SAW, dan semoga dengan perkumpulan ini menjadikan kita mendapatkan pandangan dari Nabi besar Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dilanjut pada Jumat 2 minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang hati kita, tenang pikiran kita, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum jami'an ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.